Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi awdaha lana syara'i'a dinih wa manna 'alaina bitanzili kitabih wa amaddana bisunnati rasulih. Falillahil hamdu 'ala ma an'ama bihi min hidayati. Wassalatu wassalamu 'ala khairil insan mubayyinan 'ala risalatir rahman nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihil mahbubina jami'an. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata mukinin bitauhidi mustajirin bihasani ta'yidi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhul mustafa wa aminuhul mujtaba wa rasuluhul mab'uts ila kafatil wara. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah Jumat kali ini, khatib mewasiatkan pesan penting kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa harus kita tancapkan kuat dalam diri kita, karena itulah yang akan memandu kita dan menjadi rambu-rambu kehidupan agar kita senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, takwa harus mengiringi langkah hidup ini agar kita bisa selamat dalam kehidupan dunia sampai akhirat. Takwa akan menjadikan kita pribadi yang senantiasa istiqomah dalam beribadah dan soleh dalam muamalah, tidak dalam kondisi tertentu, namun dalam kondisi dan situasi apapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat ini kita masih berada di bulan Dzulhijjah, bulan yang di dalamnya ada dua ibadah yang penting dalam menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, yakni menyembelih hewan kurban dan melaksanakan ibadah haji di tanah suci Makkah. Spirit dua ibadah ini harus kita pertahankan setelah kita melaksanakannya. Nilai-nilai sosial dan kedekatan diri kepada Allah harus kita lakukan secara istiqomah, bukan hanya di bulan Dzulhijjah saja, namun di waktu-waktu yang akan datang ketika Dzulhijjah telah berlalu. Seperti kita ketahui, ibadah kurban mengajarkan kita keikhlasan dalam beribadah dan kepedulian sosial terhadap sesama, khususnya mereka yang kurang mampu. Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan ketulusan hati dan kepasrahan total kepada perintah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi cermin ketaatan sejati. Di sisi lain, daging kurban dibagikan untuk mempererat ukhuwah dan mengurangi kesenjangan sosial. Setelah Idul Adha dan ibadah kurban kita laksanakan, spirit ini perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kelanjutan spirit kepedulian bisa kita lakukan dalam bentuk lain terhadap kaum du'afa, seperti melalui program sedekah rutin, beasiswa atau bakti sosial. Kita juga harus menumbuhkan empati sosial di lingkungan sekitar, seperti menolong tetangga, membantu yang lemah dan membutuhkan, serta menjadi pribadi yang dermawan. Saling membantu ini juga harus kita biasakan, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard
uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yang artinya bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, spirit haji juga harus terus kita pertahankan, khususnya bagi mereka yang mampu melaksanakannya pada tahun ini ataupun mereka yang sudah melaksanakan rukun Islam kelima ini. Kita perlu memahami bahwa haji merupakan ibadah fisik dan spiritual yang penuh dengan simbol-simbol transformasi diri. Dari ihram hingga tawaf, dari sa'i hingga wukuf, semua merupakan proses pensucian jiwa dan penegasan komitmen untuk menjadi hamba yang lebih baik. Setelah ibadah haji yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah, maka nilai dan spirit haji juga harus dilanjutkan melalui komitmen menjaga kemurnian hati dari sifat-sifat tercela seperti riya, iri, dan dendam. Kita juga harus meningkatkan disiplin ibadah seperti sholat berjamaah, membaca Al-Quran, berzikir, dan ibadah-ibadah lainnya, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Spirit haji juga harus diwujudkan dengan senantiasa menjadi agen perubahan yang membawa nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat, termasuk dalam dunia kerja dan keluarga. Haji harus menjadi momentum transformasi diri menuju kebaikan sejati dan abadi. Allah melalui Rasulnya telah menegaskan, An Jabir anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna hadzal baita di'amatun min da'aimil Islam, faman hajjal baita wa tamar fa huwa dhaminun 'ala Allah, fa immata adkhalahul jannah wa in raddahu ila ahlihi raddahu bi ajrin wa ghanimah. Yang artinya diriwayatkan dari Jabir, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sungguh Ka'bah ini merupakan salah satu tiang Islam. Siapa saja yang berhaji, mengunjungi Ka'bah atau berumrah, maka ia menjadi tanggungan Allah. Jika ia meninggal, maka Allah memasukkannya ke surga. Jika Allah mengembalikannya kepada keluarganya, niscaya Allah memulangkannya dengan pahala dan ghanimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Idul Adha dengan ibadah haji dan kurban di dalamnya sejatinya bukan hanya perayaan sesaat. Dua ibadah tersebut merupakan titik tolak ukur untuk pembaruan diri dan sosial. Semangat ibadah kurban dan haji hendaknya tidak berhenti di hari tasyrik, tetapi menjadi karakter yang melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan begitu, kita tidak hanya memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail saja, tetapi juga meneladani dan menghidupkannya dalam setiap aspek kehidupan. Mari jadikan pasca Idul Adha sebagai awal baru untuk terus bertumbuh dalam ketakwaan, keimanan, kemanusiaan, keadilan, serta senantiasa istiqomah dalam ibadah. Dengan istiqomah, insyaallah akan membersamai kita para malaikat Allah. Firman Allah dalam surat Fussilat ayat 30 menyebutkan, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya,
akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Semoga kita melakukannya. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa alim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa jamalika ala sayyidi ibadika wa ashrafil ubadi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtina'i. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.